Google Slide itu platform yang berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Nah, yang kedua, Google Drive ini Google Slide ini merupakan bagian dari Google Drive. Nah, jadi dari Google ini terus ke Drive, terus di bawahnya Drive itu tuh ada Google Slide. Nah, kemungkinan untuk berkolaborasi dan membagikan file. Yang ketiga, Google Slide ini digunakan untuk membuat dan mengedit dan membagikan presentasi secara online. Nah, ada fitur-fitur utama dalam Google Slide, fitur-fitur keunggulan Google Slide. Nah, pertama itu berkolaborasi dan beberapa orang dapat bekerja di Google Slide yang sama. Terus yang kedua, template presentasi. Berbagai template siap dipakai yang memudahkan untuk membuat presentasi. Yang ketiga, penyimpanan file disimpan secara otomatis di Google Drive dan dapat diakses di perangkat manapun. Terus yang keempat, dapat diakses gratis tanpa biaya tambahan, hanya memerlukan akun Google. Cara memulai dengan Google Slide, langkah-langkah awal. Masuk ke Google, terus pencet Google Drive. Setelah itu pilihlah Google Slide. Nah, jadi tampilan Google Slide itu akan seperti ini, teman-teman. Ada presentasi kosong, ada album, ada kita bisa bikin kalender. Nah, di situ kita masuk, tinggal pencet tuh presentasi kosong. Nah, di sini merupakan slide yang pertama. Nah, di slide pertama ini kita tuliskan subjudulnya yang besar, judul besarnya. Contohnya kita tulis sejarah dunia yang disembunyikan. Nah, di bawahnya itu kan ada disembunyikan. Nah, terus yang ke bawahnya itu subjudulnya. Subjudulnya itu ya judul bagian bab-babnya. Contohnya yang pertama kita tulis yang nomor 1 kita tulis Taman Eden. Yang kedua kita akan tulis. Nah, itu tergantung teman-teman ya, presentasinya tentang apa, nanti dituliskan judulnya di situ, jangan ikutin judul aku juga gitu. Dewa-dewa yang mencintai perempuan. Nah, kita bisa gerakin, kita atur sendiri. Nah, untuk menambah slide yang baru, kita tinggal pencet plus di atas itu. Kalau nggak bisa itu kita pencet Ctrl M ya teman-teman. Nah, kita buat slide sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada bagian yang kedua, tadi kan di situ subjudulnya yang kecil itu tentang Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini kan ya kita bagian ke bawahnya Taman Eden. Kenapa ya di bawahnya gede, kolomnya besar? Itu karena merupakan penjelasannya dia. Misalnya tuh Taman Eden tuh apa aja yang ada di situ. Contoh salah satunya manusia, hewan-hewan. Nah, di dalam slide ini kita bisa menambahkan gambar-gambar. Contohnya sebentar. Kita akan coba menambahkan gambarnya ya teman-teman. Ya. Gambarlah satu yang ada di Taman Eden. Ini contohnya aja gitu. Nah, kita tinggal kesisipkan, terus kita pilih kata gambar. Nah, gambarnya akan muncul di sini. Mau kita ambil dari web, dari foto, dari Google. Nah, setelah kita pilih, kita sisipkan satu. Nah, setelah kita pilih satu, kita kecilinnya tuh pakai mouse yang pencet di ujungnya itu. Nanti akan dikecilkan sesuai dengan kemauan saudara-saudara, teman-teman semua. Terus di dalam slide ini juga kita bisa menambahkan diagram batang, diagram lingkaran, diagram apa aja gitu. Nah, jadi di slide ini kita bisa sambil presentasikan matematika gitu loh teman-teman. Nah, caranya tetap sama kayak menambah foto tadi itu, kita ke sisip terus kita klik diagram. Nah, di situ akan muncul pilihan mau diagram batang, diagram lingkaran. Nah, ini merupakan contoh-contoh tugas aku sih. Contohnya di situ, nanti teman-teman tulis di situ sesuai kebutuhan teman-teman ya.
Nah, setelah kita menulis atau sebelum kita menulis, kita bisa memilih backgroundnya mau yang mana. Di sini ada pilihan, ada tulisan tema itu. Nah, di tema itu kita tinggal pilih mau yang kayak mana. Misalnya aku pilih ini. Nah, ini tuh kayak keren-keren gitu ya. Oke, kita tinggal pilih sesuai dengan kemauan kita, kebutuhan kita. Biar lebih menarik gitu, kita tambahkan temanya biar kayak ada ketertarikan tersendiri gitu. Ini kita bisa rubah warna juga setelah kita ganti backgroundnya, apa sebelum ganti backgroundnya juga kita bisa taruh warnanya, tergantung teman-teman. Caranya itu di situ ada letak warna, kita tinggal pilih di situ mau yang mana. Terus yang gak kalah itunya, kita juga bisa menambahkan foto kita di background itu. Contohnya kalau di CapCut atau di TikTok itu kan ada apa sih itu, kalau kita download video orang gitu kan ada namanya, ada nama TikToknya gitu. Terus ya aku di sini nambahin foto, teman-teman bisa nambahin foto biar kalau ada yang ngambil video kita tuh tetap ada foto kita, itu nggak bisa dihapus. Nah, cara membagikan presentasi, kita ke sebelah kanan itu ada tulisan bagikan. Nah, teman-teman pencet di situ, terus nanti disimpan namanya. Terus nanti teman-teman salin linknya mau dikirim ke WA kah, mau ke email kah, itu bisa setelah dikirimkan. Nah, kita pencet tulisan selesai. Nah, selama presentasi berjalan, kita berbagi dengan teman kita. Nah, kita juga bisa teman-teman kita juga bisa memberikan komentar. Misalnya kalau ada file kita yang kurang atau pertanyaan, nah jadi dia akan muncul di situ tuh, itu kayak ada pesan gitu. Nanti teman-teman tinggal lihat di situ ini untuk misalnya saran dari teman-teman, dari teman-teman akan muncul komen gitu, apa komentar dari dosen mungkin. Nah, yang berikutnya untuk menambah estetiknya gitu, kita bisa tambahkan animasi kayak gerakan gitu. Tinggal pilih sama seperti tadi juga, dia disisipkan, tulisan sisipkan. Terus teman-teman pilih tuh yang tulisan animasi. Nah, kita pilih di sini animasinya mau yang kemana, yang gerak-gerak gitu, mau masuk dipencet. Setelah dipilih tinggal pencet itu tuh putar, terus kalau mau di stop tinggal pencet stopnya gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya ketika kita presentasi tugas, kita bisa sambil membagikan video. Misalnya kalau kita ambil video dari YouTube, kita bisa salinkan linknya di situ. Caranya kita masuk ke YouTube. Hai semua, assalamualaikum. Ini makanannya enak juga sih. Nah, kita tinggal copy linknya, Ctrl C. Habis itu nanti kita masuk lagi, ya itu di blok dulu, terus di copy, masuk lagi ke ini. Nah, itu cara memasak mie tadi. Nah, kita tinggal tempel linknya di sini. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa sambil nonton tuh, bisa sambil nonton dari hasil presentasi kita, apa video yang kita bagi akan muncul di situ karena kita menempelkan linknya. Nah, mungkin itu saja. Dan yang terakhir, nah ini bagian depannya, dan ada yang paling penting ya saudara-saudara. Nah, ini kan bisanya online, tetapi bisa juga secara offline kita editnya. Caranya